إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadharimiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala, masih di fikih salat. Ya, di dalam pembahasan kesunahan-kesunahan dalam tasyahud. Di kesunahan dalam tasyahud akhir sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya, ada tawaruk. Ya, duduk dengan tawaruk, ya. Kemudian tata caranya sudah kita sebutkan. Kemudian juga ada meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Ya, kemudian tangan kanan dengan digenggam kecuali yaitu jari telunjuk, ya, dari telunjuk nanti disyaratkan atau diangkat, yaitu diangkat ketika di awal ucapan illallah, asyhadu alla ilaha illallah, yaitu di awal ucapan berarti ketika hamzah illallah tanpa digerakkan. Kemudian musannif menyebutkan, yaitu beliau rahimahullah taala mengatakan wa akmalu tasyahudi, yaitu tasyahud yang paling sempurna. Tasyahud ada minimalnya, ada yang sempurna. Yang minimalnya itu dalam pembahasan yaitu rukun-rukun sholat, ya. Maka kalau sudah mengucapkan yang minimal maka sudah sah. Tapi kalau ingin lebih bagus maka yang diucapkan adalah yang paling sempurna. Di sini disebutkan musannif rahimahullah taala mengatakan wa akmalu tasyahudi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud yang paling sempurna. Ya, masih dalam pembahasan sunah-sunah di tasyahud akhir, ya. Sunah tasyahud al-akhir. Yaitu mengucapkan qaul an yakula, yaitu akmalu at-tasyahud, akmala at-tasyahudi. Itu apa itu? At-tahiyatul mubarakatus sampai selesai. Ya, ila akhirih. Ya. Ucapkan ucapan tasyahud yang paling sempurna. Ya, jadi ini menurut di dalam mazhab Syafi'i ucapannya at-tahiyatul mubarakatus al-mubarakat an-namiyat, yang tumbuh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. As-sholawat ini maksudnya di sini adalah sholat 5 waktu.
Doa tahiyat satu pengagungan, penghormatan, al-mubarakat yaitu yang tumbuh ya. Kemudian as-sholawat, sholat maksudnya 5 waktu. Ada juga mengatakan doa at-thayyibat, as-sholihat. At-thayyibat yaitu artinya as-sholihat. Ini at-tahiyat, al-mubarakat, as-sholawat, at-thayyibat adalah lillah untuk Allah. Ini di Al-Hadiyah Al-Mardiyah redaksi ini ada di hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim juga ada di Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Hadisnya Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Redaksinya seperti ini. Nanti kalau sahabat Ibnu Mas'ud beda lagi. Yang dipakai dalam mazhab Syafi'i redaksi dari sahabat Ibnu Abbas. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. At-tahiyat tadi disebutkan yaitu jam'u tahiyah, yaitu segala sesuatu yang diberikan untuk satu penghormatan atau pengagungan berupa salam dan yang lainnya. Ini murni ditujukan pada Allah SWT. Kemudian al-mubarakat tadi disebutkan yaitu anamiyat yang tumbuh ya, berkembang, bertambah bagi pemiliknya, yaitu nanti tambah as-sawab, yaitu pahala di akhirat. Ini kita tujukan pada Allah SWT. Kemudian as-sholawat itu sholat ya, kita sholat dengan khusyuk atau doa dengan jujur. At-thayyibat ini suatu yang sifat yang bisa cocok untuk kita jadikan pujian pada Allah SWT. Adapun ibadullah as-solihin ini tadi assalamu alayka ayuhan nabiyyu, kemudian assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ibadullah as-solihin di sini disebutkan yaitu yang melaksanakan kewajiban-kewajiban itu adalah hak Allah SWT, dan juga melaksanakan menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah yang lain. Ini lafaz redaksi ini dipilih oleh Imam Syafi'i dengan alasan yaitu datangnya belakangan ya. Datangan apa? Belakangan. Kemudian artinya memilih redaksi dari riwayat Ibnu Abbas karena datangnya belakangan. Di sini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, yaitu perawi hadis sahabat radhiyallahu anhu, yaitu karena sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna zalika kama yu'allimuna as-surata. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengajari kami yaitu di tasyahud tadi sebagaimana mengajari surat. Kemudian alasan kedua kenapa dipilih ini karena ada ziyadah, ada tambahan al-mubarakatus ya, sehingga ini mencocoki firman Allah Ta'ala tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Dan di sini redaksi ini lebih afdal daripada redaksi dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, meskipun riwayat dari Ibnu Mas'ud ini lebih sahih, tingkat kesahihannya lebih sahih, tapi Imam Syafi'i lebih milih riwayat Ibnu Abbas, redaksi dari riwayat Ibnu Abbas. Kalau redaksinya dari riwayat Ibnu Mas'ud yaitu at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat sampai selesai ya. Sampai selesai. Kemudian kecuali di situ ada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau riwayat Ibnu Abbas ini tadi wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau Ibnu Mas'ud wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini ada tasyahud riwayat Ibnu Mas'ud, ada riwayat Ibnu Abbas. Yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah maka adalah riwayat Ibnu Abbas. Nah, di Al-Hadiyah disebutkan Al-Hadiyah Al-Mardiyah Nabi SAW mengatakan fa innakum idza qultumuha asabat kulla
kulla abdillah kulla abdin lillah kulla abdin lillah soleh fis sama wal ard. Jadi ketika mengucapkan ini nanti mengenai semua, ya, mengenai semua, yaitu hamba-hamba Allah, mengenai kulla abdillah atau abdin lillah soleh, yang soleh baik itu di langit ataupun di bumi. Artinya tadi ada wa ala ibadillahi solihin, maka nanti itu termasuk yang di langit, yang di bumi, hamba-hamba Allah yang hamba-hamba Allah yang soleh baik di langit atau di bumi. Kemudian lafadz tasyahud ini muta'ayyinah, ya, lafadznya sudah ditentukan seperti itu dan disyaratkan tartib, dibaca berurutan, sehingga tidak bisa kemudian diganti dengan lafadz lain, ya, yaitu tidak bisa diganti, tidak sah diganti dengan lafadz-lafadz yang lain dengan bahasa lain jika mampu berbahasa mengucapkan bahasa Arab. Jadi nggak boleh kemudian diterjemahkan, dan tidak bisa pula diganti sebagian lafadznya dengan sinonim lafadz lain yang sama maknanya, karena sudah muta'ayyinah. Tidak bisa pula kalau nanti mendahulukan satu jumlah ke jumlah yang lain. Ya, kemudian yang berikutnya tentang sholawat, ya, sholawat. Wa akmalu as-sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyi al-ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang berikutnya sholawat yang sempurna. Ya, kalau sholawat minimal bisa Allahumma sholli ala Muhammad, sudah selesai, ya. Tapi kalau sempurna ini sholawat Ibrahimiyah. Jadi mengucapkan itu akmalu as-sholati ala nabi, akmalu as-sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad abdika wa rasulika ya sampai akhir. Sampai innaka Hamidum Majid. Al-Majid adalah al-kamil, sempurna, syarafan wa karoman. Ya, di Busyra al-Karim disebutkan bahasanya kondisi disunahkannya membaca ini ya ketika imam munfarid dan imam yang sudah lewat penjelasannya, yaitu apa? Makmumnya mahsur, kemudian ridho dengan ditatwil. Akan tapi di Tufah disebutkan tetap disunahkan meskipun bagi imam yang bukan yang imam jamaah mahsur dan ridho. Kemudian di sini dinukilkan wala ba'sa dari Tufah tadi, ya, di Tufatul Muhtaj Ibnu Hajar, wala ba'sa tidak mengapa ditambah Sayyidina. Di menurut Ibnu Hajar tidak mengapa ditambah Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan kalau di Nihayatul Muhtaj, yaitu pendapat Ar-Romli, mengatakan yusan, disunahkan ditambah Sayyidina. Kalau waridnya dalam hadis tidak ada, tapi ini ada keterangan demikian karena mura'atan lil adab, yaitu dalam rangka menimbang memperhatikan adab. Kemudian disebutkan wayam bagi selayaknya pula ada tambahan itu untuk Ibrahim juga, yaitu tadi
kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Tetapi di redaksi hadis memang tidak ada tambahan tersebut. Ya, ini tentang redaksi sholat yang sempurna di Al-Hadi Al-Mari disebutkan ini sabit ya dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, di sebagian riwayat ada tambahan, ya, riwayat lain ada yang kurang. Ya, ini kemudian dijadikan satu. Kemudian ad-du'a'u ba'dahu bima sya'a. Kesunahan berikutnya berdoa setelah tasyahud, ya, setelah tasyahud dan setelah sholawat. Ad-du'a, kesunahan berikutnya adalah berdoa, yaitu ba'da tasyahud dan sholawat. Ba'da tasyahud wa sholah dan sholawat. Ini termasuk sunnah, ya, setelah kita membaca tasyahud akhir kemudian membaca sholawat, maka disunahkan berdoa ad-du'a'u ba'dahu bima sya'a, ya, dengan doa yang kita inginkan. Bahkan dihukumi makruh kalau tidak berdoa, ya. Bima sya'a di sini termasuk mencakup yaitu doa untuk agama, dini dan duniawi. Dan juga bisa doa duniawi untuk urusan dunia, tapi yang lebih afdal yaitu yang urusan akhirat dunia. Kemudian dikatakan di sini wabil maksur afdal. Ya, doanya dengan yang maksur itu yang ada dalilnya, ya, yang warid di dalam dalil. Dan haram dengan sesuatu yang mau haram, ya, dan batal sholatnya, ya, kalau doa dengan sesuatu yang muharam. Wa innama dia kalau doa ini dimakruhkan, ya, setelah tasyahud awal makruh setelahnya berdoa, ya, karena tasyahud awal dibangun pada prinsip takhfif, meringankan, ya, meringankan. Kemudian ini di Busra Al-Karim disebutkan wa mahalhu fi ghairi ma'mum, adalah yang selain apa? Selain makmum. Adapun makmum fal masbuk yustahabul lahu fi kulli tasyahudin wa faqafi imamahu an yuwafiqahu fihi wa fima ba'dahu. Adapun kalau masbuk maka disunahkan dia untuk apa? Di setiap tasyahud yang mencocoki imam, ya, dia harus disunahkan sesuai dengan imam, ya, sesuai dengan imamnya. Karena ada perkataan fuqaha makmum masbuk itu mencocoki imam dari af'al itu wajib, dari mencocoki aqwal sunnah. Jadi kalau imamnya sudah tasyahud akhir itu kan baca doa, makmumnya masbuk, ya kan, masbuk dia belum tasyahud akhir tapi disunahkan membaca, ya, karena makmum masbuk disunahkan untuk sesuai atau sama dengan imam untuk bacaannya. Kalau gerakannya harus sama, tahiyat, tasyiat, sujud, dan seterusnya, nggak boleh menyelesai, wajib. Tapi kalau ucapan maka ini sunnah. Adapun kalau muwafiq bukan masbuk, jika dia telah selesai dari tasyahudnya qabla imamihi, imamnya belum selesai, maka misalnya gini, ini ada imam belum selesai, kemudian makmumnya sudah selesai. Ini misalnya di tasyahud di tasyahud, maka qil ada yang mengatakan tidak perlu ini tasyahud awal, ya. Tasyahud awal, kalau tasyahud awal itu kan hanya sampai sholat pada Nabi SAW, tidak ada yang tidak ada tambahan sholat pada alun Nabi di tasyahud awal, tidak disunahkan. Nah, ketika imamnya sudah belum selesai, makmumnya sudah selesai, bagaimana? Apa yang dibaca, apa diam atau baca? Maka ada yang mengatakan
tidak disibukkan dengan sholat pada alu. Jadi tetap tidak membaca sholat pada alu Nabi. Dan tidak pula dituntut, diperintahkan untuk membaca misalnya doa. Ya, dia berarti diam saja nunggu. Nah, ini qil, ada pendapat gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan seperti masbuk ya. Kalau masbuk tadi kan mencocoki, dia mencocoki imamnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini tadi berdoa setelah tasyahud dan sholawat. Dan ada hadis-hadis tentang tasyahud. Di situ disebutkan di dalam hadis yang berkenaan tasyahud, summa yatakhayyar minad du'a ajabahu ilahi fayad'uhu. Ya, kemudian dia orang yang sholat ini memilih atau berdoa dengan yang ia sukai dan berdoa dengan itu. Di lafaz yang lain summa yatakhayyaru minal mas'alah ma syaa. Kemudian dia memilih untuk berdoa terhadap satu yang diinginkannya. Nah, ini di antara kesunahan di dalam tasyahud. Ya, demikian untuk lafaz doanya insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.